Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan adalah diturunkannya kitab suci Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya, yaitu di bulan suci Ramadan, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, yaitu bertepatan dengan usia Nabi Muhammad SAW saat itu berumur 40 tahun. Dan itu sebagai tanda saat itu Nabi besar Muhammad SAW, Nabi kita semua, diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menurunkan Al-Quranul Karim melalui pelantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yaitu di Gua Hiro. Tentu ini merupakan salah satu keistimewaan yang sangat luar biasa yang membuat bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Maka kita semua sebagai umat Islam harus lebih semangat lagi, lebih kompak lagi, lebih meningkatkan keimanan kita dalam menjalankan puasa Ramadan di tahun ini. Tentunya agar diri kita bisa mendapatkan keistimewaan, mendapatkan keutamaan dari bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya kita juga bisa mendapatkan syafaat dari kitab suci Al-Quran kita semua ini. Jadi sudah jelas ya bahwasanya Al-Quranul Karim, kitab suci kita semua sebagai umat Islam, itu diturunkan di bulan suci Ramadan, yaitu tepatnya tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, yaitu di Gua Hiro yang berada di kota Mekah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillahirabbil alamin, kita semua sudah memasuki hari ke-17 Ramadan 1446 Hijriah. Dan tadi malam alhamdulillah kita semua sudah memperingati, sudah meramaikan, sudah menghidupkan malam nuzulul Quran. Alhamdulillah di pondok pesantren kami, di pondok pesantren Al-Hadid ini, tadi malam, di malam nuzulul Quran ini, kami semua para santri dan para pengurus semuanya kompak membaca Al-Quran, kompak tadarus Al-Quran, langsung hatam 30 juz secara bersama-sama di masjid tercinta kami, yaitu di Masjid Ar-Rahman. Ini sebagai salah satu bentuk ya kecintaan kita, salah satu bentuk penghormatan kita, pengagungan kita terhadap malam nuzulul Quran, terhadap malam di mana diturunkannya Al-Quranul Karim. Boleh diisi dengan apapun, mungkin di tempat yang lain, mungkin di tempat pesantren yang lain, di masjid taklim yang lain, di masjid-masjid yang lain, diisi peringatan nuzulul Quran dengan kegiatan ceramah, dengan kegiatan tausiah, dengan kegiatan pengajian. Boleh
yang intinya diisi dengan hal-hal yang baik, diisi dengan hal-hal ibadah. Tingkatkan lagi kualitas ibadah kita. Ya, boleh diisi dengan zikir, boleh diisi dengan pembacaan Al-Quran, boleh diisi dengan hataman Al-Quran, boleh diisi dengan kajian-kajian, ceramah-ceramah para kiai, ceramah-ceramah para ustadz, ceramah-ceramah para guru. Agar apa? Agar menjadi sesuatu imunisasi, menjadi salah satu tambahan untuk diri kita semakin mengingat kembali peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di bulan suci Ramadan ini, yaitu peristiwa nuzulul Quran, yaitu peristiwa diturunkannya Al-Quran. Nah, di pondok pesantren kami yang tadi sudah Al-Fakir sampaikan, yaitu peringatan nuzulul Quran yang kami lakukan, yaitu kami sesudah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, kami lanjutkan dengan kegiatan hataman Al-Quran, dengan kegiatan tadarus Al-Quran. Langsung kami hatamkan ya dengan 30 juz, kemudian kami isi dengan doa bersama. Mungkin teman-teman yang mengikuti histori atau media sosial Al-Fakir Kang Ipin mungkin bisa lihat kegiatan nuzul Quran yang dilakukan di pondok pesantren Al-Hadid Gunung Kidul. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan adanya peristiwa nuzulul Quran, dengan adanya peristiwa diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, tentu ini seharusnya menjadikan diri kita sebagai orang yang beriman dan umumnya sebagai seorang muslim yang mengakui bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini sebagai kitab sucinya, yaitu harus meningkatkan lagi keimanan, ketakwaan kita terhadap Al-Qur'an. Diri kita harus lebih semangat lagi dalam mempelajari Al-Quran. Diri kita harus lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran. Kita mengakui Al-Quran sebagai kitab suci kita, ya maka kita harus menghormati Al-Quran kita. Kita harus menjaga Al-Quran kita. Yaitu dengan cara apa? Itu tentu kita harus mempelajari Al-Qurannya. Kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Kita harus sering-sering mengamalkan Al-Quran. Kita sering-sering memahami isi kandungan Al-Quran, kemudian kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, kemudian kita senantiasa mempelajari lebih dalam isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman. Jangan sampai kita mengakui kita iman terhadap Al-Quran tapi jarang memegang Al-Quran, jarang mempelajari Al-Quran, jarang membaca Al-Quran. Maka di bulan suci Ramadan ini sebagai momentum yang sangat penting, sebagai momentum yang sangat luar biasa, di mana Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan ini, maka ayo kita perbaiki lagi keimanan kita terhadap kitab suci Al-Quranul Karim. Apalagi di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa, merupakan bulan yang banyak sekali pahalanya, merupakan bulan magfirah, merupakan bulan ampunan, merupakan bulan yang penuh dengan rahmat. Ayo perbaiki lagi kita dalam membaca Al-Quran. Agar apa? Agar diri kita tentunya dapatkan utamaan, syafaat, pahala dari membaca Al-Quran. Mungkin kalau di hari-hari biasa kita ketahui bahwasanya pahala dari setiap apa yang kita baca, setiap Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yaitu satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Setiap satu hurufnya adalah kebaikan. Contoh kita membaca doroba. Di sini kata doroba itu ada 4 huruf, do, ro, dan ba. Maka kita akan mendapatkan 40 kebaikan. Tetapi kalau kita baca di bulan suci Ramadan ini, pahalanya tidak terhingga. Semakin kita semangat, semakin kita ikhlas, semakin kita benar dalam membaca Al-Qur'annya, maka pahalanya itu bisa dilipat gandakan, tidak terhingga. Bahkan dikatakan sampai dengan 700 pahala dari setiap satu ayat yang kita baca. Subhanallah. Maka
dengan sudah dilaluinya malam nuzul Quran di tahun ini, di tahun puasa ini, ayo tingkatkan lagi keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita lebih semangat lagi dalam berpuasa, lebih semangat lagi dalam membaca Al-Qur'an. Agar apa? Agar diri kita senantiasa bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, diri kita bisa mendapatkan keistimewaan Al-Quran yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan ini. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bersama-sama bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini adalah firman-Nya Allah, merupakan perkataannya Allah, yang mana Allah turunkan melalui pelantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuannya agar disampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, dan diturunkannya ini di bulan yang istimewa, di bulan yang mulia, di bulan yang agung, yaitu di bulan suci Ramadan. Di mana di situ ada peristiwa kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, kemudian datang Allah turunkan kitab suci yang mulia, kitab suci yang agung, firman Allah, perkataan Allah, yang mana ini tujuannya Allah turunkan sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai bekal bagi hamba-hamba Allah yang memeluk Allah sebagai Tuhannya. Maka ayo kita istimewakan juga Al-Quran kita, kita agungkan juga kitab suci kita, kita jaga rawat kitab suci kita, kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai solusi untuk kehidupan kita. Karena kalau kita mau mempelajari Al-Quran, kalau kita mau memahami Al-Quran, maka isinya adalah petunjuk agar diri kita tetap berada di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada, solusinya ada di dalam Al-Quran. Kita mau apa saja ada. Contoh, kalau kita punya masalah, hati kita pengen tenang, hidup kita pengen tentram, maka baca Al-Quran, maka hati kita akan tenang. Perbanyak zikir, maka hati kita akan tenang. Karena sudah jelas ada di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau kalian memperbanyak bacaan zikir kepada Allah, memperbanyak ingat kepada Allah, maka hati kalian pasti akan tenang. Jadi kalau kita ada masalah, kalau kita punya problem, pusing, ruwet, pikiran gak jelas, hati gak jelas, kata Allah dalam Al-Qur'annya sudah disampaikan bahwa perbanyaklah zikir, perbanyaklah mengingat Allah, maka hidup kita pasti akan tenang, hati kita akan tenang. Kemudian salah satu kehebatan Al-Quran lagi yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita sebagai umat Islam. Kata Allah, kalau kita ingin bertakwa, kalau kita ingin menjadi orang yang taat, lebih taat lagi kepada Allah, kata Allah salah satunya yaitu kita harus berpuasa di bulan suci Ramadan. Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu perintah Allah. Ya, kalau hati kita, diri kita ingin bertakwa, salah satunya diri kita harus berpuasa di bulan suci Ramadan. Banyak sekali petunjuk-petunjuk ya yang lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Yang penting ayo jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk hidup kita, agar diri kita bisa selamat hidupnya, agar diri kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali cita-cita yang ada di dalam Al-Quran yang bisa kita contoh. Kita bisa mencontoh kisah-kisah dari para nabi. Di dalam Al-Quran ada kisah dari Nabi Muhammad SAW sendiri, ada kisah Nabi Musa alaihissalam, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan lain sebagainya. Ada
20 nabi ceritanya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi pemuda yang soleh, menjadi pemuda idaman, menjadi pemuda yang yang dekat dengan Allah, bisa kita pelajari Quran surat Al-Kahfi. Di sana ada para pemuda yang soleh yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Itu ada yang mereka berjuang demi tauhid, mereka berjuang tetap menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu ada kalau kita mau mempelajari Al-Quran. Kemudian kalau kita punya anak, ya, anak kita pengen soleh, anak kita pengen pintar, anak kita pengen nurut sama kita sebagai orang tua, ada nasihat dari Luqman dalam Quran surat Al-Luqman. Kita bisa mempelajarinya. Itu ada, semuanya ada, berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan sejarah. Itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Tinggal kita mau atau tidak mempelajari Al-Quran. Cuman kita sedang berada di bulan suci Ramadan ini, dan kita sudah berada di malam nuzulul Quran atau di hari diturunkannya Al-Quran, atau bertepatkan dengan 17 Ramadan. Ayo kita tingkatkan lagi keimanan kita, keyakinan kita terhadap Al-Quranul Karim. Karena mengimani Al-Quran ini salah satu rukun iman yang harus kita imani. Jadi selain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus beriman kepada kitab suci Al-Quran. Jadi tidak pas. Jadi kita semua tidak akan diakui beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau diri kita tidak mengimani Al-Quran. Kan kita tahu sendiri bahwasanya rukun iman itu ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. Ketiga ini iman kepada kitab suci Allah. Salah satunya adalah Al-Quranul Karim. 4, iman kepada Rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. Dan terakhir adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Maka salah satu yang harus kita lakukan beriman kepada kitab suci Al-Quran ini adalah ayo pelajari, sering-sering baca, pahami, jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Insya Allah kalau Al-Quran kita jadikan pedoman hidup dalam diri kita, maka hidup kita akan selamat, maka hidup kita akan berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inti dari tausiah singkat ini, Al-Fakir hanya ingin mengingatkan kepada diri Al-Fakir dan umumnya kepada sahabat-sahabat semuanya, ayo di puasa Ramadan yang ke-17 ini, yang sudah memasuki hari ke-17 ini di tahun 1446 Hijriah ini atau tahun 2025 ini, ayo semangat lagi dalam berpuasanya, semangat lagi dalam beribadahnya, semangat lagi dalam melakukan amal soleh, tingkatkan lagi, dan tentunya ayo semakin cinta terhadap Al-Quran, ayo semakin semangat dalam membaca Al-Quran, ayo semakin semangat dalam mempelajari, memahami Al-Quran, dan kita targetkan bisa khatam Al-Quran selama di bulan suci Ramadan ini. Minimal dalam sebulan bisa 1 juz, kalau bisa lebih dari 1 juz, 3 juz, 10 juz, wah itu luar biasa. Atau kalau bisa sampai 60 kali khatam, wah itu luar biasa. Maksud tadi bisa 1 kali khatam, 2 kali khatam, 10 kali khatam, kalau bisa sampai 30 khatam, ini merupakan sangat luar biasa sebagai bentuk keimanan kita terhadap Al-Quran, terhadap kitab suci Al-Quran di bulan yang mulia ini, di bulan yang agung ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua bisa benar-benar berpuasa dengan semangat, dan kelak di akhir penghujung puasa kita semua bisa mendapatkan titel orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.